Shalom, nama saya Muhammad Rusli Mono Arfa. Saya berasal dari Sulawesi, orang tua berasal dari Gorontalo. Saya dibesarkan dalam keluarga yang tentu sangat kental dengan syariah agama Islam. Ayah saya mendidik saya secara baik soal agama, dan karena itu saya pun bertumbuh menjadi seorang penganut agama dengan konsisten dan konsekuen. Saya tidak pernah membayangkan satu saat saya akan jadi Kristen. Bagi saya, Kristen itu tidak menarik. Ya. Saya sebagai orang Muslim atau terlahir sebagai Muslim, saya memiliki prinsip Islami, yaitu seperti yang tertulis di dalam Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-19, Inna dina indaulahil Islam. Agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Agama lain itu nggak diridhoi, agama lain itu nggak diterima. Ya, karena itu saya menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik. Tidak pernah berpikir untuk jadi Kristen. Jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen itu saya membatasi diri. Dan saya juga pegang Quran surat ketiga ayat 85, dikatakan waman yabtagi gairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi saya sangat menyadari kalau saya keluar dari Islam, saya tergolong orang yang rugi. Islam adalah hidup dan mati saya. Karena itu juga dikatakan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inilah prinsip Islami yang saya pegang. Artinya untuk menjadi Kristen itu sebuah kemustahilan secara manusia. Karena selain tidak menarik Kristen itu bagi saya, ya, Kristen itu juga kafir menurut saya. Kenapa kafir? Karena ya sesuai dengan dalil Quran, di dalam Quran surat yang kelima Al-Maidah ayat 73 dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatan. Kafirlah mereka yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Jadi orang Kristen punya Allah itu tiga. Karena ada Trinitas, Allah Tritunggal. Jadi bagi saya Allah Tritunggal itu ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi tiga Allah yang menjadi satu. Maka saya pegang ayat Quran Al-Maidah 73 itu mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Cocok nih. Ya, Al-Maidah 73 ini cocok untuk orang Kristen. Nah, yang kedua, saya mengatakan orang Kristen itu kafir, agama kafir. Karena dia berkata Allah itu punya anak. Ya. Anak Allah itu namanya Yesus. Kan ada lagunya kan? Anak Allah
Yesus namanya. Nah, maka Quran surat Al-Ikhlas itu menjadi sesuatu yang sangat saya pegang dengan kuat. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena itu kalau orang Kristen bilang Allah itu punya anak, wah ini sesuatu yang bagi saya ya apa ya, kekafiran gitu. Sesuai dengan Quran yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 116 dikatakan wa qalu takhazallahu waladan. Ya. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata Allah punya anak. Ya. Ini saya pegang. Dan yang ketiga, bahwa orang Kristen itu kafir karena dia menyembah Yesus yang notabene adalah manusia sebagai Tuhan. Ya. Karena itu juga dalil yang digunakan adalah Quran surat Al-Maidah ayat 72 berkata, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya. Kafirlah mereka yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, anak Maryam. Nah, ini 3 alasan kenapa saya mengatakan agama Kristen itu agama kafir. Ya, saya nggak tahu yang lain ya. Apakah yang lain juga sama dengan saya yang mengatakan orang Kristen itu atau agama Kristen itu kafir dengan dalil ya Quran yang dipakai sebagai rujukan itu dalam Al-Maidah 73 ya, dalam Al-Baqarah 116 dan Al-Maidah 72. Ya, saya tidak tahu. Tapi inilah yang saya pegang. Ya. Itulah yang menjadi dasar saya mengatakan kepada orang Kristen, Kristen itu agama kafir. Maka sebagai agama kafir, nah ganjarannya adalah ya bunuh. Ya, bunuh. Karena pada akhirnya orang kafir itu juga akan masuk neraka. Nah ini. Jadi saya tidak pernah membayangkan untuk jadi Kristen. Saya tidak pernah terlintas di dalam hati untuk jadi Kristen. Jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen, saya tidak suka. Karena saya pegang prinsip yang belakangan saya tahu ternyata itu prinsip Alkitabiah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa saya hari ini jadi Kristen? Saudara, kalau ditanya kenapa saya jadi Kristen, maka ada banyak alasan. Yang pertama, ya karena saya butuh juru selamat. Karena saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Karena konsep keselamatan di dalam agama saya yang lama adalah ya pertama agama, yang kedua ya beramal saleh, dan yang ketiga yaitu harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi
harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, tetapi bagaimana saya sampai pada titik ya, bagaimana saya sampai tiba pada titik itu? Yang pertama, saya dijumpai oleh Isa Al-Masih. Saya berjumpa dengan pribadi yang sangat luar biasa. Dari perjumpaan itu, kemudian saya punya kerinduan untuk mengenal dia secara lebih dekat. Nah, tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus secara lebih dekat, yang paling akurat kecuali Alkitab. Ya. Tidak ada sumber yang paling akurat kalau kita mau mengenal siapa sesungguhnya Isa Al-Masih itu kecuali Alkitab. Nah, untuk mendapatkan Alkitab, apalagi membaca Alkitab, ini bukan persoalan yang mudah. Kalau hari ini ya teknologi sudah sangat canggih, luar biasa, kita bisa download ya, udah keluar semua itu, ya, udah Alkitab, ya Al-Quran kita download ya, bisa. Tapi dulu tidak ada, di zaman saya dulu nggak ada kan, ya. Karena itu untuk mendapatkan Alkitab itu bukan sesuatu yang gampang, ya. Gampang, ya bukan sesuatu yang gampang menurut saya, karena memang kami tidak dianjurkan untuk membaca Alkitab. Ya. Tidak pernah disarankan untuk membaca kitab lain selain Al-Quran. Karena bagi saya Alkitab yang ada itu sudah dikorup ya, sudah diubah-ubah, sudah palsu begitu ya. Karena itu ya sejak kecil saya ditanamkan jangan baca Alkitab. Saya kira sampai hari ini tidak ada ustadz yang menyarankan jemaahnya untuk membaca Alkitab. Tidak ada juga orang tua muslim yang menyarankan anaknya untuk membaca Alkitab. Ya memang tidak pernah disarankan. Tetapi percaya iya. Ya karena masuk dalam rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, rukun iman yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Walaupun kami percaya, tapi ya bahwa Alkitab yang ada itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Injil, ya, Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi bagi saya membaca Al-Quran itu sudah lebih dari cukup. Ya, tidak perlu harus baca Injil lagi. Ya baca Quran saja. Ya. Karena itu untuk membaca Alkitab itu sesuatu yang problem bagi saya. Nah, kenapa? Karena itu yang tidak dianjurkan. Yang kedua, kalau ayah saya kedapatan saya baca Alkitab, waduh ini persoalan ya bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya saudara. Ya. Nah, tetapi kenapa saya harus baca Alkitab? Ya, saudara, untuk membaca Alkitab saya harus kumpulkan keberanian. Artinya saya harus punya alasan yang kuat kenapa harus baca Alkitab. Maka kalau ditanya kenapa Anda baca Alkitab, yang pertama ya karena rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah yang kedua,
Saya kasih 3 alasan saja. Kenapa saya harus baca Alkitab? Kenapa saya berani baca Alkitab? Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 46. Di sana dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata begini, kami berikan Injil. Di dalam Injil itu fihi hudan, di dalamnya ada hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Jadi Quran mengatakan Injil itu ada petunjuk. Waduh, saya bangga punya Al-Quran. Ya, karena ternyata Al-Quran mengatakan Injil itu ada petunjuk. Bukankah kita ini membutuhkan petunjuk dalam hidup ini? Apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini? Sebutkan apa kebutuhan, apa yang engkau butuhkan, maka saya akan menjawab dengan satu kalimat pendek. Alkitab atau Injil adalah petunjuknya. Bukan cuma hudan, tapi juga wanurun. Dikatakan dan cahaya yang menerangi. Jadi di dalam Injil itu ada terang. Terang itu artinya jelas. Ya. Maka kalau ada sesuatu yang gak jelas kita jumpai dalam hidup ini, bacalah Injil, bacalah Alkitab, maka semuanya akan jelas. Ya. Alasan yang ketiga, yang kemudian saya berani baca Alkitab, adalah surat Yunus, surat yang ke-10 di dalam Al-Quran ayat 94. Ya. Saya akan bacakan ya supaya supaya tidak salah ya, saya akan bacakan ya. Di dalam Quran surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fis saki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yagra'unal kitaba min qablik. Maka jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad, Allah suruh bertanya kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, yang Allah turunkan dari langit, dari surga. Nah, siapa orang-orang itu? Ini pertanyaannya. Tentu Al-Quran selalu berkata Yahudi dan Nasrani. Nah, kitab apa yang mereka baca? Ya tidak lain dan tidak bukan ya Taurat, Zabur, dan Injil. Wah, ini yang membuat saya kemudian berani baca Alkitab. Ya. Jadi mulailah saya mendapatkan Alkitab, lalu kemudian saya membaca. Waktu saya membaca, wow, saya menemukan hidayah. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa Anda jadi Kristen, ya dapat hidayah. Ya. Yang benar itu, kalau ada orang yang murtad dapat hidayah itu benar. Karena pasti dia baca Injil. Sementara Quran katakan di dalam Injil ada hidayah, ada petunjuk. Nah, petunjuk mana yang saya temukan? Beberapa petunjuk, tapi saya angkat saja pada kesempatan ini satu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian kata Yesus. Ini petunjuk. Karena memang selama ini saya minta petunjuk. Saya berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sekarang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini luar biasa. Karena itu, waktu saya dapat petunjuk ini, bukan berarti saya langsung jadi Kristen, belum. Tidak mudah untuk melepaskan iman Islam. Karena begitu lahir saja, saya sudah ya
diajanin tentunya. Artinya roh Islam itu sudah menyatu dengan roh saya. Apa yang saya lakukan? Terjadilah kebimbangan yang begitu dalam kehidupan saya, antara memilih agama yang semula atau harus menerima sesuatu yang baru, antara kitab suci Al-Quran atau kitab suci Alkitab. Untuk memilih ini bukan sesuatu yang mudah. Apa yang saya lakukan? Saya tahu bahwa ada Tuhan, dan Tuhan yang berhak atas dua kitab suci ini. Maka itu saya berdoa. Doa saya, kalau Alkitab ini benar, lupakan saya kepada yang lain. Tapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya kepada Alkitab. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai kemudian Isa Al-Masih kemudian datang menjumpai saya lagi dalam sebuah penglihatan, ya. Dan dia mengulurkan tangannya dan dia berkata, datanglah kepadaku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Pada saat itu saya ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi? Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sukacita yang luar biasa, ya. Dan sukacita ini adalah sukacita untuk menjadi saksi Tuhan. Wah, ini dia, ya. Kita hidup ini bukan kebetulan. Kita hidup ini dengan satu penugasan dari Tuhan, yaitu menjadi saksi. Hidup untuk menjadi saksi. Sebelum Yesus naik ke surga, dia juga memberikan amanat ilahi kepada kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus bersaksi. Bersaksi tentang Yesus Kristus. Ini luar biasa, ya. Karena itu saya bersaksi, kemudian saya harus, Tuhan izinkan, berhadapan dengan pihak hukum. Saya kena pasal 156A KUHP. Ya. Tadinya itu subsidiar, primernya itu undang-undang subversif. Ya, tapi kemudian itu gugur, lalu kemudian 156A KUHP. Ya. Itu yang juga dituduhkan kepada mantan gubernur, ya, DKI. Nah, proses persidangan dimulai. Ya, singkat cerita, ancaman maksimal dari 156A KUHP itu 5 tahun pidana penjara. Kemudian saya dituntut oleh tim jaksa penuntut umum pidana penjara 4 tahun. Sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan saya susun dengan tema yang menarik. Karena hidup untuk bersaksi, maka ini kesempatan bagi saya untuk bersaksi. Maka itu pidato pembelaan itu saya susun dengan tema yang begitu menarik. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato saya menyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Putusannya menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Secara hukum, menurut penasihat hukum saya, bahwa putusan itu belumlah menyentuh perasaan hukum dan keadilan. Maka penasihat hukum katakan kita naik banding. Nah, saya kemudian melihat, karena hidup ini untuk bersaksi, maka ini kesempatan lagi untuk bersaksi.
memori banding disusun lagi dengan tema yang sangat menarik. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Apa yang terjadi? Putusan dari pengadilan tinggi negeri, putusan dari pengadilan tinggi itu menguatkan putusan pengadilan negeri. Artinya, hukuman saya tetap 4 tahun dan 6 bulan. Menurut penasihat hukum saya berkata, belum menyentuh perasaan hukum dan keadilan. Maka kita harus kasasi. Nah, lagi-lagi saya melihat ini kesempatan untuk apa? Bersaksi. Karena ingat, hidup itu untuk bersaksi. Hidup ini untuk menjadi saksi. Ya, bukan sembarang saksi ya. Tetapi kita bersaksi tentang pribadi yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Maka memori kasasi kembali lagi disusun dengan tema yang sangat menarik. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Ya, putusannya tentu sudah bisa ditebak. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Artinya hukuman saya tetap 4 tahun 6 bulan. Udah selesai jalur hukum. Ya, artinya sudah selesai jalur untuk saya bersaksi ya, melalui hukum. Karena itu saya harus menerima putusan itu dengan sukacita, ya, dengan bersyukur. Pengkhotbah 3 ayat 16, itulah yang menguatkan saya. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saya harus menjalaninya dengan sukacita dan tentu dengan mengucap syukur. Nah, dari 4 tahun 6 bulan saya jalani 3 tahun 2 bulan di dalam penjara. Selebihnya saya dibebaskan bersyarat, status tetap narapidana, tapi saya sudah berada di luar lembaga pemasyarakatan. Ya. Setelah saya jadi Kristen, saya baru memahami, ternyata dulu itu saya gagal paham tentang iman Kristen. Ya. Saya pakai dalil Quran untuk menolak paham konsep Trinitas, Allah Tritunggal. Saya berpikir orang Kristen punya Allah itu 3. Tapi setelah saya jadi Kristen, ya, tidak ada orang Kristen yang mengatakan Tuhannya ada 3. Jadi orang Kristen itu tidak seprimitif yang saya bayangkan. Gak pernah ada orang Kristen membayangkan Allahnya 3. Ya. Ternyata saya gagal paham. Saya pikir Trinitas itu berbicara tentang berapa Allah. Ternyata Trinitas itu bukan berbicara tentang keberapaan Allah, tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah. Ya. Dan ternyata setelah saya coba untuk memahami lebih dalam, ternyata Quran surat Al-Maidah 73 itu tidak ada masalah dengan iman Kristen. Sebab Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatan, itu bukan menolak paham Tritunggal, Allah Tritunggal, tapi ini menolak paham triteisme atau paham 3 Tuhan. Artinya bahwa ayat Al-Quran ini tidak ada masalah dengan iman Kristen. Ya. Tidak ada masalah. Yang kedua, saya baru pahami setelah saya jadi Kristen, setelah saya menjadi orang Kristen.
bahwa saya itu dulu gagal paham soal status Yesus anak Allah. Ya. Kalau saya menggunakan kalimat dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, lalu kemudian ini saya gunakan untuk menolak status anak Allah bagi Yesus, ini salah alamat. Apalagi Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang ke 116 itu yang berkata wa qalu tahazallahu waladan, dan mereka orang kafir berkata Allah itu punya anak. Lalu kemudian ini dialamatkan kepada orang Kristen karena Yesus anak Allah. Ini lagi-lagi saya katakan salah alamat. Kenapa? Karena ternyata gelar Yesus sebagai anak Allah itu bukan diterjemahkan dari kata walad. Kata walad ya, lam yalid walam yulad. Kata walad di situ anak secara biologis. Karena kata walad itu menurut etimologi bahasa Arab anak dalam pengertian biologis. Nah, Yesus gelar anak Allah itu kalau kita periksa Alkitabul Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab, itu diterjemahkan dengan kata Ibnullah. Ya. Ibnullah artinya apa? Anak Allah juga, tapi dalam pengertian metafora. Ya. Bukan dalam pengertian biologis. Ya. Bahwa tidak semua anak hasil hubungan biologis. Ya. Karena ternyata ada anak kunci, ada anak tangga, ya kan? Apakah itu terjadi secara biologis? Tentu tidak. Jadi artinya sebagai orang Kristen, saya menghargai surat Al-Ikhlas. Ya, bahwa surat Al-Ikhlas itu tidak ada masalah dengan iman Kristen, terutama status Yesus atau gelar Yesus sebagai anak Allah. Kemudian bagaimana dengan surat Al-Maidah ayat 72 yang berkata bahwa laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Bahwa orang Kristen itu kafir karena menganggap Yesus itu Allah. Yesus itu manusia. Itu pendapat saya dulu. Jadi kafir kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena itu saya selalu bantah teman saya ada namanya Semi Dangawa, anak pendeta itu. Selalu saya tanya ke dia, kalau ada ucapan Yesus, kalimat yang keluar dari mulut Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku, ya, maka saya akan jadi Kristen. Haleluya. Tapi buktinya saya jadi Kristen, walaupun tidak ada ayat itu, kalimat seperti itu. Nah, saya baru pahami ternyata, ya, Yesus itu tidak ada yang angkat jadi Tuhan. Tidak ada yang melantik jadi Tuhan. Karena memang dia adalah Tuhan dari sononya. Sesuai dengan berita yang disampaikan oleh malaikat dari surga. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia datang ke dunia ini bukan untuk membuktikan dia Tuhan. Karena itu dia tidak berteriak-teriak, ya, "Hei, aku Tuhan, sembahlah aku." Yang ada di Alkitab yang teriak-teriak minta disembah itu iblis, setan, ya.
Itu yang minta disembah sebagai Tuhan. Tapi Tuhan sendiri ya tidak berkoar-koar, ya. Tidak perlu dia berkoar-koar. Saya kasih ilustrasi begini. Jokowi itu dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober 2019 pada periode kedua. Pada saat itu diproklamirkan bahwa dia adalah presiden. Seluruh dunia tahu. Nah, waktu dia belusukan ke daerah-daerah, dia tidak perlu lagi teriak-teriak, aku presiden, aku presiden, aku presiden. Kan nggak ada. Nggak pernah kita dengar begitu. Bahkan dia kadang-kadang, ya, dia menanggalkan, ya, jabatan presiden itu karena dia mau dekat dengan rakyat. Nah, Yesus itu datang ke dunia bukan untuk membuktikan dia Tuhan. Karena itu dia tidak berteriak-teriak, berkoar-koar, akulah Tuhan, sembahlah aku. Karena memang misinya datang ke dalam dunia ini bukan untuk membuktikan dia Tuhan. Bahwa dia melakukan perkara-perkara yang besar itu udah kelihatan. Mujizat-mujizat yang dasar. Kenapa dia lakukan itu ya? Karena memang dia Tuhan gitu kan. Tapi dia datang ke dalam dunia ini dengan misi yang utama adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu Alkitab katakan dia menanggalkan keilahiannya, dia kenosis, dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba manusia, berbicara dengan manusia dengan bahasa manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi kalau engkau hari ini merasakan sesuatu yang tidak enak, Tuhan mengerti. Kenapa dia mengerti? Karena dia pernah menjadi manusia. Ya. Nah, jadi saya tidak pernah ragu dengan iman kekristenan saya. Walaupun saya harus membayar 4 tahun 6 bulan di penjara. Saya masuk penjara pertama kali itu dipukul babak belur. Saya tidak mau ceritakan. Ya, karena saya sudah hapus. Ya. Saya sudah kepahitan itu saya sudah cabut dari kehidupan saya. Saya nggak mau lagi cerita tentang masa susah. Ya. Tetapi saya mau tetap bersukacita. Nah, satu hal yang sangat menarik yang saya mau tegaskan di akhir kesaksian saya ini adalah saya begitu kagum dengan keselamatan yang ditawarkan oleh iman Kristen. Keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, ya. Saya akan bacakan beberapa ayat Alkitab secara cepat, ya. Misalnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10:28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Juga di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang menjadi ayat favorit panggilan saya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan Yesus mengajarkan begini, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Artinya Bapa itu di surga. Jadi tidak seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Mungkin ada jalan lain menuju surga, ya silakan. Tetapi bagi saya jalan satu-satunya yang benar menuju hidup yang kekal adalah di dalam Yesus Kristus. Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, luar biasa. Ya. Maka konsep keselamatan di dalam kekristenan ini
begitu luar biasa. Di dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Saudara tidak percaya Yesus, Alkitab bilang binasa. Ya. Nah, karena itu saya bangga menjadi seorang Kristen. Walaupun saya harus mengalami penderitaan di penjara, saya tidak pernah melangkah mundur setapak pun dari Yesus. Ya. Karena bagi saya, Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Jadi saya boleh tegaskan, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Karena nabi dan rasul hari ini punya status yang sama, yaitu almarhum. Tetapi Yesus, dia hidup. Karena itu saya butuh juru selamat. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh bertambah, tetapi penebus dosa hanya satu. Banyak agama dan kepercayaan, tapi cuma satu penebus dosa. Siapa dia? Dialah Isa putra Maryam, yang telah datang membawa terang bagi kita semua, umat manusia yang mau percaya dan bertobat. Dialah Isa putra Maryam, yang telah datang membawa terang bagi kita semua, umat manusia yang percaya. Aduh, banyak hal yang mau saya sampaikan sih, tapi saya pikir nanti kelamaan, nanti orang yang mendengar, menyaksikan bisa bosan. Maka saya akhiri sampai di sini. Ya, ingat, hidup ini untuk bersaksi, menyaksikan tentang perbuatan yang ajaib, tentang pengalaman yang sangat pribadi dengan Tuhan. Ya, karena itu saksikanlah kepada semua orang dimanapun engkau pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Tuhan sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna